sabuknya. Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share. Satrio Piningit atau Ksatria yang disembunyikan adalah tokoh yang muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa Satrio Piningit memiliki kesaktian atau pengetahuan yang melebihi zamannya, sebagaimana dijelaskan dalam sumber. Kisah tentang Satrio Piningit masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Satrio Piningit dikatakan sebagai putra Batara Indra, dengan paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Dalam cerita lain yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, raja terakhir Sunda dari Pajajaran, Satrio Piningit sepadan dengan budak Angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit atau budak Angon yang menggembalakan daun kering dan ranting memiliki banyak interpretasi. Beberapa kalangan masyarakat melihat ini sebagai upaya Satrio Piningit untuk mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi guna mendirikan Ratu Adil, yaitu kepercayaan terhadap kepemimpinan adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dalam pandangan masyarakat, Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang akan merestorasi sistem kepemimpinan yang sebelumnya semena-mena, membawa bangsa dan negara ke zaman baru. Syair lagu kuno dan pandangan dari Sunan Kalijaga, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, juga menggambarkan makna dalam kisah ini. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa bocah Angon mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah diinterpretasikan sebagai kelima rukun Islam. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bintang tersebut dapat dimaknai sebagai nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad, sementara buahnya mencerminkan sifat Rasul, yaitu benar, dipercaya, menyampaikan, dan bijaksana. Pandangan mengenai apa yang digembalakan oleh bocah Angon bervariasi di kalangan masyarakat. Namun, 3 tokoh di atas memberikan pandangan yang memiliki referensi akurat dalam menafsirkan kisah Satrio Piningit. Satrio Piningit merupakan figur yang mumpuni dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu karena masyarakat menganggap sebagai pemimpin yang amat mumpuni, mempunyai kredibilitas, kualitas, integritas, cipta rasa karsa, iman, ilmu, amal. Dalam menjalankan pengabdiannya, Satrio Piningit selalu berprinsip sepi ing pamrih rame ing gawe. Kelak akan terwujud negara Indonesia yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja. Nusantara perlu dipimpin oleh tokoh yang tangguh, terampil, cekatan, merakyat serta selalu berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan. Sejarah nasional telah mencatat nama harum yang telah mewariskan nilai kepemimpinan. Tokoh-tokoh besar di kawasan Nusantara yang sukses sebagai pemimpin perlu dicatat dengan tinta emas. Misalnya Raja Airlangga yang telah memerintah di Kraton Kahuripan. Prabu Jayabaya berhasil memakmurkan Kraton Kediri. Prabu Hayam Wuruk membawa kejayaan Majapahit. Pati Gajah Mada yang menjabat sebagai Perdana Menteri berhasil mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji kerajaan Majapahit. Mereka bisa dikatakan sebagai Satrio Piningit yang telah mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Lalu bagaimana sosok historis Satrio Piningit pada era sekarang ini? Adakah sosok itu? Kisah tentang Satrio Piningit masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Satrio Piningit dikatakan sebagai putra Batara Indra, dengan paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Dalam cerita lain yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, raja terakhir Sunda dari Pajajaran, Satrio Piningit sepadan dengan budak Angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit atau budak Angon yang menggembalakan daun kering dan ranting memiliki banyak interpretasi.
Beberapa kalangan masyarakat melihat ini sebagai upaya Satrio Piningit untuk mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi guna mendirikan Ratu Adil, yaitu kepercayaan terhadap kepemimpinan adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dalam pandangan masyarakat, Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang akan merestorasi sistem kepemimpinan yang sebelumnya semena-mena, membawa bangsa dan negara ke zaman baru. Syair lagu kuno dan pandangan dari Sunan Kalijaga, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, juga menggambarkan makna dalam kisah ini. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa bocah Angon mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah diinterpretasikan sebagai kelima rukun Islam. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bintang tersebut dapat dimaknai sebagai nabi umat Islam, Muhammad, sementara buahnya mencerminkan sifatur Rasul, yaitu benar, dipercaya, menyampaikan, dan bijaksana. Pandangan mengenai apa yang digembalakan oleh bocah Angon bervariasi di kalangan masyarakat. Namun, 3 tokoh di atas memberikan pandangan yang memiliki referensi akurat dalam menafsirkan kisah Satrio Piningit. Sekian, terima kasih.